Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Ayo tetap semangat dalam meraih cita-cita. Dalam pamade jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pamade kali ini ingin melanjutkan pokok bahasan listrik dinamis untuk sub hukum Kirchhoff. Di mana materi ini akan saling berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Selamat menyimak. Mari adik dilanjutkan pelajaran kita mulai dari hukum pertama Kirchhoff. Ini kita tinjau lagi sebelum ke pokok bahasan, yaitu rangkaian seri. Dimana pada rangkaian seri itu kuat arus yang mengalir sama. Ini bisa ditunjukkan dengan angka yang ditunjukkan dalam ampere meter. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita, yaitu rangkaian paralel. Bisa dilihat ini ada 3 ampere meter, 2 dipasang pada paralel, 1 dipasang secara seri. Bisa dilihat bahwa ketika dihubungkan, angka yang ditunjukkan oleh masing-masing ampere meter berbeda. Bisa dilihat rangkaian bercabang paralel, jumlah kuat arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Untuk menyimpulkan itu, mari kita simak penjelasan hukum pertama Kirchhoff. Mari kita simak bersama-sama. Mari adik kita lanjutkan ke inti pembicaraan kita sekarang, yaitu hukum pertama Kirchhoff. Ini kuat arus dalam rangkaian bercabang. Ini bisa dilihat bahwa pernyataan dari hukum pertama Kirchhoff, jumlah kuat arus yang masuk pada satu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Bisa dilihat dalam gambar. Jadi yang masuk itu I, yang keluar I1 dan 2, keluarnya lagi kembali ke I. Jadi secara umum tulis bahwa hukum pertama Kirchhoff itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lihat contoh soal berikut. Meningkat pemahaman tentang hukum pertama Kirchhoff. Perhatikan gambar. Itu ada yang masuk TP 40 ampere, kemudian yang keluar itu 10 ampere dan 25 ampere. Nah, ditanya I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa. Dari konsepnya dilihat pada titik B itu berarti yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi 40 sama dengan 10 ampere tambah I1 ditambah 25 ampere. Sehingga bisa diperoleh bahwa 40 ampere sama dengan 25 ampere plus I1, sehingga I1 sama dengan, lihat yang kiri bawah, 40 kurang 35, hasilnya I1 sama dengan 5 ampere. Nah, sekarang kita lihat titik Q. Nah, pada titik Q itu yang masuk yaitu I1 dan 10 ampere. Sehingga I2-nya itu menjadi I1 ditambah 10 ampere, yaitu 10 tambah 5, hasilnya 15 ampere. Jadi I2-nya 15 ampere. Nah, pada titik S, itu lihat yang masuk I2 dan 25 ampere. Jadi I3 itu berarti I2 tambah 25,
yaitu 15 tambah 25, hasilnya yaitu I3 40 ampere. Jadi sama dengan yang masuk, sama dengan yang keluar. Jadi I sama dengan I3. Jadi begitu adik tidak sulit, mari kita lanjutkan tentang hukum kedua Kirchhoff. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu hukum kedua Kirchhoff. Adik bisa lihat gambarnya sebelah kiri. Itu ada arus masuk I masuk melalui TA, melalui rangkaian di mana ada GL, demikian keluar melalui titik B. Itu ada I keluar. Nah, lihat yang paling kanan itu PAB sama dengan min PBA. Atau bahasa saya dapat tuliskan yaitu PAB plus PBA sama dengan 0. Kita lihat hukum kedua Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Atau sigma P sama dengan 0. Atau sigma P ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Atau sering juga ditulis bahwa sigma PGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kedua Kirchhoff. Nah, ada perjanjian adik-adik nanti untuk memudahkan perhitungan. Kalau arus datang dari kutub negatif ke kutub positif, itu GGL negatif. Kalau arus datang dari kutub positif ke negatif, GGL bernilai positif. Nanti dalam kenyataannya, kalau ada dua loop, itu harus tetap menggunakan hukum 1 dan 2 secara bersamaan. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lihat soal berikut. Untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum kedua Kirchhoff, itu ada rangkaian tertutup dengan data-data yang ada. Nah, ingat tadi kita anggap bahwa arus searah jarum jam. Kita mulai dari titik A, hitungannya, yaitu dari hukum kedua Kirchhoff, sigma delta P sama dengan 0. Atau sigma PGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi di sana kita lihat bahwa min E1 plus E2 sama dengan I kali seluruh R yang ada. Nah, geser sehingga ketemu bahwa kita lihat persamaan 1, 2 di samping gambar. Sehingga I sama dengan E1 min E2 per R1 ditambah R2. Sehingga hasilnya 6 min 12 pi per 8 tambah 10. Hasilnya adalah min 0,33 ampere. Jadi bila kita dapatkan ternyata I-nya negatif. Itu berarti pemisalan kita salah. Jadi kalau negatif berarti arah arus kita balik. Berarti arah arusnya adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, bila dalam perhitungan ke depan positif berarti pemisalan kita benar. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik tingkatkan pemahaman kita, yaitu sekarang untuk dua loop, hukum kedua Kirchhoff. Adik bisa lihat dua loop di sebelah kiri itu dengan data-data yang ada. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita ambil satu titik untuk menentukan hukum pertama Kirchhoff, yaitu lihat sama A, hukum pertama Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Lihat, kita ambil titik C, itu berarti ada I3 sama dengan I1 ditambah I2. Itu tadi persamaan 1. Sekarang kita lihat nomor B, loop ABCDA. Sigma PGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita anggap arah arus searah jarum jam. Jadi sesuai dengan aturan yang tadi berarti ABCDA jadi min 10 plus 6I1 tambah 2I3 sama dengan 0. Digeser, I6 I1 tambah 2I3 sama dengan 10, ketemu persamaan 2. Kita lihat nomor C, yaitu loop BEFCB. Juga berlaku sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Yaitu, lihat, searah jarum jam berarti 14 plus 10 plus 4I2. Nah, di loop kedua itu FEFCB, nah itu I1-nya berlawanan arah sehingga dia min 6 I1 sama 0. Nah, kita ganti di situ I2-nya yaitu I3 min I1
Sehingga ketemu 4 kali I3 min I1 dikurangi 6 I1 sama dengan min 24. Hasilnya adalah min 10 I1 tambah 4 I3 sama dengan min 24. Itu persamaan 3. Nah, kita substitusi antara 2 dan 3. Jadi, lihat kiri bawah, 6 I1 tambah 2 I3 sama dengan 10. Kemudian, min 10 I1 plus 4 I3 sama dengan 24. Nah, yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Ketemulah dia sebelah kanannya, 12 I1 tambah 4 I3 sama dengan 20. Di bawahnya, min 10 I1 tambah 4 I3 sama dengan min 24. Kita kurangkan, ketemulah dia 22 I1 sama dengan 44. Nah, I1-nya berarti 44 per 22 sama dengan 2 ampere. Nah, kita kembali ke persamaan 2 ketemu I1, yaitu 12 ditambah 2 I3 sama dengan 10. Jadi 2 I3 sama dengan min 2, jadi I3 sama dengan min 1 ampere. Kita kembali ke persamaan 1, I2 sama dengan I3 min I1. Jadi min 1, min 2 sama dengan min 3 ampere. Jadi kalau kita lihat adik-adik, itu I3-nya min, I2-nya juga min. Jadi arahnya harus kita balik. Jadi kalau tadi secara jarum jam, dia berarti sekarang kita buat terbalik. Jadi begitu adik, tidak sulit. Kalau ada dua loop, gunakanlah hukum pertama dan kedua Kirchhoff dengan ingat perjanjian tadi, yaitu arus mengalir dari negatif positif, IGL-nya negatif. Kalau dia mengalir dari positif ke negatif, IGL-nya positif. Kalau kita lakukan I-nya positif, pemisahan kita benar. Kalau negatif, balik. Jadi kalau negatif, pemisahan kita salah. Jadi harus dibalik. Begitu adik, tidak sulit. Selamat mencoba soal berikutnya. Untuk meningkatkan pemahaman, jangan lupa komen dan subscribe. Motivasi saya menulis materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.